Banyak sekali eh, pihak-pihak yang menanyakan terkait pra-peradilan Roy Suryo. Kalau menurut saya, menurut pandangan saya, siapapun boleh melakukan pra-peradilan apabila dirinya diperlakukan tidak adil dan merasa ada kejanggalan dalam sebuah proses hukum, khususnya terkait penangkapan. Namun berbeda dengan kasusnya Roy Suryo, bahwa Roy Suryo ini kasusnya merupakan kasus yang sudah diproses sekian lama, bahkan penetapan tersangkanya pun sudah lama, dan proses P21 sudah berjalan. Kalau menurut saya itu sudah tepat ya. Mungkin karena istilah penangkapan mungkin yang disayangkan terkait prosesnya ya. Namun secara prosedural, secara undang-undang itu sudah tepat ya. Karena bagaimanapun penyidik memiliki hak untuk melakukan langkah apapun, pengamanan. Dan kalau menurut saya terkait apa yang dilakukan penyidik terkait penangkapan atau pengamanan itu memang untuk memenuhi terkait proses P21-nya. Jadi dalam proses P21 itu ada serah terima dokumen, juga ada serah terima terkait tersangkanya itu ya. Dan menurut saya sih cenderung majelis hakim akan menolak pra peradilan itu ya, karena proses pra peradilan itu tidak serta merta seperti hal-halnya kasus yang lain ya. Makanya saya ada pengecualian kecuali proses macam tersangkanya hari ini, nanti malam ditangkap, jadi dadakan, jadi belum ada sama sekali proses hukum yang dilalui. Kalau ini kan proses sudah ada ya, dari proses pelaporan, penyelidikan dan segala macam ya. Jadi kalau menurut saya tidak memiliki alasan hukum yang kuat gitu untuk melakukan pra peradilan. Jadi oleh karenanya bisa jadi proses peradilannya itu ditolak ya, karena bagaimanapun seperti kita ketahui bahwa proses ijazah palsu ini udah lama ya. Saya seringkali mempertanyakan legal standing mereka ini ya, terkait Roy Suryo, Dr. Dipa gitu, legal standingnya apa gitu dalam hal ijazah palsu itu yang paling penting dalam proses hukum ini. Terus di sisi lain pihak UGM itu sudah jelas ya mengakui bahwa ijazah itu asli. Ijazah itu kan yang membuat, yang melahirkan UGM. Harusnya apapun statement UGM itu merupakan hal yang resmi dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau memang ada indikasi apapun, UGM-nya bisa digugat. Ya, jadi bukan tunjukkan aja ijazahmu, itu kan sudah cukup. Tidak seperti itu kawan ya. Ini kan ijazah itu merupakan sesuatu ya yang privacy ya, walaupun ini sudah menjadi domainnya publik, harus publik, tapi untuk hal seperti ini itu tidak boleh ya, apalagi tanpa dasar, tanpa hak ya, dengan istilahnya mengomentari dan menuduh itu palsu, sekian persen palsu, itu merupakan pencemaran ya enggak gitu. Dan yang memiliki ijazah juga berhak untuk tidak memberikan. Ini contoh kasus saya misalnya mempertanyakan, menuduh ijazah seseorang, oh ijazah lu palsu, terus dia diminta menunjukkan ya. Tanya diri saya dulu, saya ini urusannya apa, siapa gue gitu loh, mempertanyakan ijazah orang lain ya enggak. Kecuali legal standingnya udah jelas, peruntukannya untuk apa, dalam rangka apa ya enggak. Legal standingnya nggak ada, juga nggak ngerti maunya gimana, sulit ya. Karena setahu saya ya, apapun yang dijelaskan oleh si pemilik jasa ini tetap nggak menjadi penyelesaian
belum tentu juga begitu tonggal ijazahnya langsung percaya, enggak juga, ya enggak. Buktinya kemarin sudah dirilis barikim segala macam tetap nggak percaya kan gitu loh. Padahal secara hukum itu lembaga hukum yang wajib kita hormati, ya enggak gitu. Jadi ya kita proses saja lah seperti apa ya, nggak nanti di pengadilan gitu loh. Kalau memang ijazah itu dia nggak palsu, ya nanti putusan seperti apa ya. Kalau memang dinyatakan benar, ya sebaiknya itu diterima, ya nggak. Apapun itu putusan majelis hakim, jangan justru baru-baru hakim melaksanakan sidang pertama sudah dibully dan dikomentari macam-macam. Itulah kita harus belajar membenahi diri kita untuk menghargai apapun prosesnya, ya nggak. Apabila ini belum selesai, ya kita kawal gitu loh. Jangan kita dikomentarin di tengah jalan apapun proses hukumnya, nanti malah jadi blunder buat kita, ya seperti itu.